Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Santet Kalajaya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Kirana. Aku adalah anak dari pemilik warung nasi, Teh Lilis, yang selalu ramai didatangi pembeli setiap harinya. Warung nasi Teh Lilis adalah sebuah warung nasi yang dibuat bapak semasa hidup. Dan nama Teh Lilis yang ada di depan warung itu adalah nama ibuku sendiri. Mereka berdua merintis bersama-sama hingga menjadi terkenal seperti sekarang. Dimulai dari sebuah warung dengan etalase kecil di pinggir jalan, hingga kini mempunyai sebuah tempat sendiri dengan beberapa meja dan kursi panjang untuk makan para pembeli yang datang ke warung itu. Setelah bapak meninggal, ibu mengelola warung itu bersamaku dan satu orang karyawan bernama Udin yang setia menemani ibu dari semenjak warung ini ada. Kami bertiga selalu sibuk setiap hari. Beliau selalu bangun subuh dan langsung membuat beberapa lauk pauk dan nasi yang dikukus dengan daun pisang. Aromanya sangat gurih ketika penutup dari penanak nasi itu dibuka. Dan para pembeli yang datang ke warung seringkali berkata bahwa kunci dari masakan enak ibu adalah nasi yang dia masak, sehingga membuat mereka lapar. Selain itu, resep-resep ibu yang berasal dari nenek juga menjadi santapan favorit bagi para pembeli. Warung Teh Lilis yang selalu sibuk setiap hari itu menjadi sebuah pemandangan yang sering aku lihat dari aku kecil hingga sekarang. Di warung itu ada terselip sebuah kehidupan kecil yang terus aku rajut bersama dengan ibu yang sudah bekerja keras dari aku kecil hingga besar. Dan ketika aku lulus sekolah, aku memutuskan untuk tidak bekerja. Tapi aku membantu mengurus ibuku di warung sebagai pengganti bapak yang sudah lama meninggal pada saat itu. "Udin, tolong bersihkan meja itu ya, ada yang mau duduk." Teriak ibu setiap kali ada pembeli yang memesan makanan dan mencari tempat duduk yang berada di dalam warung. "Iya bu," jawab Udin dengan lap dan nampan kecil untuk mengantarkan minuman kepada pembeli. Dia berlari ke arah meja kayu panjang yang ada di sudut. Lalu tidak lama Udin membersihkannya dan mempersilahkan para pembeli untuk duduk di meja tersebut. Aku yang berada di belakang etalase makanan nampak sibuk dengan beberapa pembeli yang ingin membungkus makanannya. "2 bungkus jadi totalnya 23.000 ya," kataku sambil memberikan bungkusan itu kepada pembeli yang ada di depan etalase. Pembeli itu menyodorkan uang 50.000 satu lembar. Dan aku langsung memberikan uang itu kepada ibu untuk ditukar dengan uang pecahan kecil untuk kembalian. Aku tidak bisa santai ketika di warung, karena ketika aku memberikan kembalian kepada salah satu pembeli, tiba-tiba pembeli lain datang untuk memesan makanan. "Teh Kirana, pesan nasi setengah sama tongkol, kentang orek sama telur dadar ya. Jangan lupa sambelnya yang banyak," kata seorang pembeli yang nampak mengantri di depan warung pada saat itu. Aku menghela nafas sambil mengangguk pelan. Senyumanku tidak pernah pudar ketika bertemu mereka. Meskipun capek, tapi aku tetap senang karena warung ini selalu ramai setiap harinya, terutama di jam-jam makan siang seperti ini. Ya, inilah suasana yang aku rasakan setiap harinya. Tidak ada yang namanya hari yang santai ketika mengelola warung ini. Rasa lelah memang terasa ketika harus melayani para pembeli dari pagi hingga sore hari. Tapi karena senyuman ibu selalu terpancar setiap kali pembeli yang datang, puas dengan pelayanan yang ada di warungku, rasa lelah itu seketika hilang. Semua yang aku lakukan di warung nampak baik-baik saja, hingga beberapa waktu kemudian, tanah kosong yang ada di seberang jalan dibeli seseorang. Tanah kosong yang luas itu akhirnya dibangun ruko-ruko besar, dan tentunya di sana banyak sekali kantor-kantor dan gudang yang mulai muncul satu persatu. Awalnya ibu semakin senang karena akan semakin banyak pembeli dari para pegawai di ruko itu yang membeli ke warung.
Tapi ternyata tepat di salah satu ruko tersebut ada warung makan baru yang lumayan bagus. Beda sekali dengan warung kami yang apa adanya. Dia menempati ruko yang paling pojok, merubah tampilannya dengan lebih modern. Mereka juga memasang AC di dalam warung makan itu sehingga pembeli semakin nyaman. Dan setelah itu ada pelang besar dengan lampu warna-warni yang menyala dengan tulisan Restoran Selera Rasa Pak Dirman. Bu, bukannya si Pak Dirman ini yang dulu merantau ke kota ya? Lalu dia balik lagi belum lama ini setelah di PHK dari kerjaannya? Tanya Udin pelan kepada ibu yang nampak sedang menata makanan di etalase pada saat itu. Aku yang mendengar hal itu hanya bisa diam sambil membersihkan meja. Namun dari percakapan mereka tampaknya Pak Dirman ini adalah orang yang mereka kenal. Iya, jawab ibu. Dia seumuran sama bapak, bahkan kita satu sekolah. Dia dulu terkenal karena anak orang kaya. Ya sedikit banyak gaya lah dari dulu. Ketika kerja di kota juga selalu memamerkan kekayaannya ketika pulang kampung. Tapi ya tidak apa-apalah. Toh kita sudah banyak pembeli yang menjadi pelanggan kita. Jadi gak usah khawatir meskipun ada warung makan baru di sana. Jawab ibu yang mencoba menenangkan Udin yang seringkali melirik ke warung makan ketika sedang membersihkan halaman di depan warung. Setelah warung itu buka, memang pembeli terbagi menjadi dua. Mereka juga penasaran dengan suasana warung baru itu, sehingga beberapa dari mereka tidak datang ke warung untuk membeli makanan. Tapi hanya sedikit yang menetap untuk membeli ke warung Pak Dirman. Selebihnya mereka kembali ke warung ibu untuk membeli makanan. Mereka berkata bahwa nasi yang dibungkus daun pisang masih menjadi primadona, dan itu adalah daya tarik utama yang tidak pernah mereka temukan di warung sebelah. Nampaknya usaha Pak Dirman di seberang sana tidak terlalu mulus karena ada warung kami yang lebih ramai. Setiap mobilnya terparkir di seberang sana, dia seringkali menatap ke arah warung kami sambil berdiri dengan kedua tangannya yang disilangkan ke dada. Beberapa kali dia melakukan beberapa promosi agar menarik pembeli. Dari sebuah promo beli makanan gratis minuman teh manis, ada pula kupon yang bisa ditukar dengan makanan gratis. Bukan hanya itu saja, bahkan Pak Dirman menyiapkan bonus kepada pelanggannya jika mengajak pembeli lain ke warungnya. Banner-banner besar selalu terpampang di depan warungnya. Belum lagi para pegawainya yang selalu memberikan pamflet dan selembaran untuk promosi warungnya pada saat itu. Tapi setelah 3 bulan berjalan, warung Pak Dirman masih nampak sepi. Hanya beberapa orang yang datang ke warungnya untuk membeli makanan. Padahal ruko yang besar itu diisi banyak sekali pegawai dengan berbagai latar belakang. Hal berbeda terjadi kepada warungku. Warung teh lilis yang sederhana ini malah semakin ramai. Bahkan terkadang tidak bisa menampung para pembeli, sehingga Udin diperintahkan ibu untuk memasang kain terpal di parkiran untuk para pembeli yang datang ke sana dari arah ruko. Beberapa meja terpasang di luar dan ibu minta izin ke tetangga sebelah warung untuk meminjamkan halamannya untuk parkiran kendaraan yang datang ke warung saking ramainya. Bahkan istrinya Udin yang bernama Asih seringkali membantu ibu di warung. Dia yang setiap hari bekerja menjadi buruh cuci terkadang dipanggil untuk melayani pembeli agar tidak mengantri lama. Dan itu menjadi berkah buat Udin karena dia mendapatkan pembayaran ekstra ketika istrinya ikut membantu di hari-hari tertentu ketika warung ini ramai oleh pembeli. Hal itu membuat Pak Dirman nampak tidak senang. Beberapa kali aku melihat dia menatap warung ibu dengan tatapan yang berbeda. Bahkan aku sering melihatnya berdiri di seberang warung dengan tatapan yang tajam sebelum dia masuk ke mobilnya, lalu pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari sana. 6 bulan sudah berlalu, entah apa yang terjadi, namun aku merasa bahwa ada sesuatu yang aneh menimpa warungku. Dimulai dengan ibu yang seringkali merasa pusing dengan badannya yang selalu merasa pegel dari siang hingga sore. Aku dan Udin yang khawatir dengan kondisi ibu, seketika langsung membawanya ke dokter. Dan dokter berkata bahwa dia mungkin hanya kecapean sehingga butuh istirahat. Beberapa obat penahan rasa sakit dan vitamin diberikan oleh dokter, namun hal itu tidak bisa menyembuhkannya. Aku tidak melihat bahwa ada satu penyakit yang ada di dalam diri ibu. Hidupnya sehat, selalu banyak minum air putih, sering olahraga, bahkan dia selalu makan sayur dan buah-buahan setiap harinya. Ditinggalkan oleh bapak yang dulu sering merokok dan hidup tidak sehat, membuat hidup ibu berubah. Tapi entah kenapa tubuh ibu sekarang seperti lemas
dan tidak berdaya. Bahkan beberapa kali dia hampir jatuh ketika sedang melayani pembeli yang ada di warung. Awalnya aku berpikir bahwa ibu benar-benar kecapean. Tapi setelah aku melihatnya dalam seminggu ini, ada sebuah pola yang aneh dalam tubuh ibu. Ibu selalu bugar ketika pagi, bahkan dia selalu sibuk menyiapkan semuanya. Namun tubuh ibu mendadak drop ketika siang, tepatnya ketika para pembeli datang untuk makan siang. Dan itu mulai mengganggu ritme kami karena pembeli menjadi mengantri panjang akibat ibu yang harus beristirahat dan aku yang melayani mereka semua. Hal itu berlanjut hingga sore, tepatnya ketika warung ini akan tutup. Dan ketika ibu pulang, entah mengapa kondisi ibu membaik lagi ketika malam. Bahkan tidak terlihat kecapean dan penuh tenaga ketika ada di rumah. Beberapa kali kami menyarankan bahwa ibu istirahat saja di rumah dan aku dan Udin yang menjaga warung. Tapi ibu selalu menolak. Dia seperti belum percaya warungnya diambil alih olehku pada saat itu. Ibu selalu memaksa untuk datang ke warung dan hal itu membuat tubuhnya semakin aneh. Beberapa kali dia mual dan muntah sehingga harus ke kamar mandi belakang di tengah-tengah para pembeli yang ramai di siang itu. Hal yang terjadi kepada ibu itu terjadi selama beberapa minggu dan mereka yang tidak mau mengantri terlalu lama akhirnya pindah dan membeli ke warung Pak Dirman, juga warung-warung lain yang letaknya lebih jauh dari warung ibu. Awalnya aku masih menganggap bahwa ibu sakit akibat kelelahan, meskipun aku menemukan kejanggalan dari kondisi ibu pada saat itu. Aku ingat pada suatu sore, ketika ibu nampak lemas dan duduk di kursinya, dia meminta izin untuk pulang dan beristirahat. Matanya sudah sayu dan nampak lemas, beberapa kali tangannya menepuk-nepuk pundaknya seperti merasakan pegel di seluruh badan. "Ibu, mendingan pulang dulu saja, biar aku yang tutup warung. Soalnya para pembeli sudah jarang kalau sore seperti ini," kataku sambil memijit punggung ibu pada saat itu. Udin yang khawatir dengan kondisi ibu juga sama. Dia menyarankan bahwa ibu pulang. "Iya bu, Udin antar saja sekalian sambil Udin jemput si Asti yang baru beres menjadi buruh cuci di rumah Bu Imas," kata Udin yang nampak khawatir dengan kondisi ibu. Ibu hanya mengangguk. Dia melirik ke arahku dan aku langsung menyiapkan jaket dan tas kecil berisi uang warung yang nanti dihitung ketika sampai di rumah. Setelah itu aku menitip pesan kepada Udin agar menjaga ibu selama di perjalanan pulang. "Hati-hati ya Din, jangan terlalu ngebut di jalannya." Udin yang melihatku khawatir sedikit bercanda agar aku bisa tersenyum pada saat itu. "Jangan khawatir Kirana, Udin mah jago, ibu akan selamat sampai tujuan. Bahkan kadang ada satu bungkus sate yang muncul di tangannya ketika sampai rumah." Aku tersenyum mendengar Udin yang sedikit bercanda. "Ah, itu mah memang belok dulu ke tukang sate." Udin tersenyum sambil memapa ibu keluar. Aku membukakan pintu warung dan membantu menaikkan ibu untuk duduk di jok motor pada sore itu. Udin akhirnya menyalakan motornya lalu dia pergi meninggalkan warung sehingga aku kini sendirian di warung ini. Aku menatap lama kepergian ibu di pinggir jalan. Aku juga sedikit melirik ke arah warung Pak Dirman yang nampak masih sepi dengan banner-banner besar yang terpampang di depan warungnya. Terbesit di dalam pikiranku bahwa mungkin saja ini perbuatan Pak Dirman sehingga ibu menjadi seperti ini. Tapi hal itu teralihkan ketika salah satu pembeli datang ke warung dan bertanya kepadaku, "Neng Kirana masih buka kan?" "Ah iya masih buka bu, tapi sebagian lauk pauknya sudah pada habis. Tidak apa-apa kan?" "Ah nggak apa-apa, semua makanan ibu mah enak, aku pesan yang ada saja," katanya sambil masuk ke dalam. Aku langsung melayani mereka yang datang sehingga tidak terasa waktu sudah berganti malam. Beberapa pembeli aku tolak karena lauk pauknya sudah habis dan itu membuat mereka sedikit kecewa. Aku berkata bahwa aku akan mengingat mereka dan akan memberikan bonus apabila besok datang lagi ke warung pada saat itu. Setelah pembeli terakhir pulang, aku pun akhirnya menutup gerbang sebagian, tanda bahwa warung ini sudah tutup. Aku kembali melirik ke arah warung Pak Dirman, dan sepertinya warung itu sudah tutup terlebih dahulu sehingga nampak gelap gulita. Aku pun kembali ke dalam warung dan ternyata aku baru sadar bahwa sekarang sudah jam 9 malam. Kondisi warung nampak sepi sekali ketika tidak ada pembeli, yang terdengar hanya suara jam dinding tua di atas meja kasir. Lalu terdengar pula suara motor dan mobil yang terdengar samar di jalan yang mulai nampak sepi dan lengang. Aku mulai membereskan semua piring-piring kotor, membersihkan semuanya satu persatu,
Biasanya ini adalah pekerjaan Udin, tapi karena aku yang terakhir berada di warung ini, sehingga aku melakukan semuanya sendirian. Setelah piring-piring kotor itu bersih, aku langsung mengelap meja, menyapu lantai, juga membersihkan etalase dari sisa-sisa makanan yang menetes dari piring saji. Aku melakukan semua itu agar besok pagi semuanya sudah bersih, sehingga aku, Udin, dan ibu tidak perlu membersihkannya lagi ketika warung ini buka kembali. Setelah semuanya beres, aku mulai mematikan lampu-lampu neon yang ada di warung. Kini hanya 2 lampu yang masih menyala, yaitu lampu ruang belakang di dekat wastafel dan lampu depan yang langsung menyorot ke jalan. Ketika aku sedang mencuci lap kotor di wastafel dapur, aku seperti merasakan sesuatu yang aneh. Awalnya aku merasa bulu kuduku berdiri sendiri, lalu tidak lama kemudian suasana warung nampak seperti dingin, bahkan lebih dingin dari ruangan yang ber-AC. Aku seperti tidak memperdulikan hari itu. Mungkin karena suasana sudah malam, sehingga hawa di warung pun terasa berbeda. Namun tepat ketika aku selesai mencuci lap dan menggantungnya di dekat wastafel, dari ujung mataku aku melihat ada sesuatu yang berdiri tepat di belakang etalase. Bentuknya seperti bayangan hitam yang berdiri, layaknya pembeli yang ingin membeli sesuatu di sana. Suasana ruangan yang gelap membuat wujudnya terlihat samar dengan kegelapan yang ada di sekitarnya. Namun lampu luar yang sedikit menyorot ke dalam melalui jendela seperti tidak menembus bayangan, sehingga terlihat jelas di ujung mataku pada saat itu. Aku sontak menoleh ke arahnya dari belakang, dan tiba-tiba bayangan itu bergerak cepat. Dia seperti berputar-putar di ruang tengah selama beberapa detik. Setelah itu dia menghilang menembus jendela. Jantungku langsung berdetak dengan kencang. Aku langsung ke depan sambil berteriak pada saat itu. "Siapa itu?" Teriakanku nampak gemetar karena baru kali ini aku melihat hal seperti itu. Tapi ketika aku berdiri di depan etalase, suasana di warung mendadak sepi kembali. Yang terdengar hanyalah suara nafasku sendiri yang nampak berat pada saat itu. Aku mencoba mengumpulkan keberanianku, lalu berkeliling dengan memegang gagang sapu yang ada di dekatku. Aku takut bahwa itu adalah maling yang ingin mengambil uang ibu yang ada di laci. Tapi ketika aku berkeliling di warung, tidak ada apapun di sana. Aku mengecek beberapa jendela, kamar mandi, gudang, ruang belakang, bahkan parkiran depan, tapi aku tidak menemukan bayangan itu. Aku akhirnya kembali masuk dan menyimpan sapu itu di dalam. Dan aku baru sadar bahwa sekarang sudah jam setengah 11 malam. Aduh, terlalu lama beres-beres sehingga sudah jam setengah 11. Sepertinya ini gara-gara aku kecapean kayaknya deh. Aku berbicara sendiri dan mencoba menenangkan diri pada saat itu. Sambil menatap kondisi warung yang masih sepi dan gelap, akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Aku pun langsung mengambil jaketku yang ada di belakang meja ibu. Namun tepat ketika aku ingin mengambilnya dengan salah satu tanganku, aku mencium bau yang aneh. Baunya nampak sekilas, mungkin hanya beberapa detik, tapi baunya sangat menusuk hidung. Seperti campuran bau kemenyan yang dibakar dengan bau amis seperti bau darah, tapi baunya lebih kental dan busuk. Jujur aku benar-benar takut kali ini. Badanku sampai gemetar meskipun itu hanya sekilas, sehingga tanpa pikir panjang aku langsung memakai jaketku dan mematikan semua lampu yang masih menyala. Setelah itu aku langsung keluar dan mengunci warung sebelum akhirnya aku menyalakan motorku dan pulang ke rumah dengan perasaan takut yang tidak wajar pada malam itu. Ketika sampai rumah, ibu sepertinya sudah tertidur. Aku langsung ke kamar dan mencoba untuk melupakan kejadian itu dengan beristirahat pada malam itu. Tapi ternyata kejadian pada malam itu sepertinya berlanjut dengan kejadian-kejadian aneh yang secara perlahan bermunculan di warung. Seminggu kemudian ketika aku melihat bayangan hitam itu, aku yang setiap pagi menyiapkan dagangan dan menyusunnya di etalase, secara tidak sengaja menemukan beberapa bahan makanan yang nampak basi. Padahal masakan ini baru saja dibuat sama ibu ketika subuh, dan ibu tidak mungkin memasak masakan basi seperti ini. "Bu," ibu yang sedang menyiapkan piring-piring bersih dan menanak nasi di dekat etalase langsung menghampiriku. Di sana aku menunjukkan ayam dan beberapa makanan lainnya yang baru saja aku buka dari tempat penyimpanan yang ibu bawa dari rumah. "Kenapa baunya aneh ya, Bu?" Ibu langsung mencium bau dari makanan itu dan seketika dia mengerutkan dahinya. "Aneh," kata ibu dengan nada yang pelan.
Perasaan tadi subuh masaknya sudah benar. Apa kamu kemarin nyuci piringnya kurang bersih ya? Tanya ibu yang kembali bertanya kepada aku. Aku menggelengkan kepala, aku selalu membersihkan semua peralatan masak sebersih-bersihnya. Apalagi ibu yang teliti selalu memasak satu masakan dengan panci yang berbeda, sehingga rasanya tidak akan bercampur dengan rasa yang lain. Ya sudah, buang saja, karena gak mungkin disimpan di etalase kan. Nanti bilang saja ayam sama telur baledonya habis, kata ibu sambil meninggalkanku dan kembali menyusun makanan di etalase warung. Aku mengangguk pelan. Ada sebuah perasaan yang tidak enak terasa ketika melihat makanan ini sekarang. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa, sehingga aku hanya bisa membuang makanan-makanan itu ke kresek sampah dan mengikatnya dengan kuat agar baunya tidak tercium kepada para pembeli yang datang. Kejadian itu rupanya terus berlanjut setiap hari. Kali ini Udin yang menemukan bahwa beberapa pepes yang ibu masak menjadi gampang basi. Hal itu terjadi ketika dia sedang membersihkan meja dan dipanggil oleh salah satu pembeli yang makan di sana. Pepes ayam yang dibungkus dengan daun pisang mendadak mengeluarkan bau tidak sedap ketika dibuka. Hal itu tentu saja membuat kehebohan di dalam warung. Ibu dengan cepat menghampiri pembeli itu dan mencium bau dari pepes itu. Seketika dia melirikku dan memberikan isyarat bahwa pepes yang ada di etalase harus dibawa ke ruangan belakang agar tidak terjadi lagi kejadian yang seperti ini. Bukan hanya itu saja. 1 bulan berlalu dengan kejadian-kejadian tersebut, kali ini ada seorang pembeli yang datang ke warung. Dia datang bukan untuk membeli makanan, tapi untuk komplain karena perutnya mendadak sakit ketika membeli makanan di warung kami. Ibu berkata mungkin mereka meminta sambelnya terlalu banyak sehingga kepedesan. Namun ternyata bukan 1 atau 2 orang yang datang, namun lebih dari 5 orang yang mendapatkan keluhan yang sama. Ibu kini menjadi sering mengeluh, entah karena banyak pikiran atas beberapa keanehan yang terjadi di warung, atau memang tubuhnya yang semakin lemah setelah dia merasakan sakit beberapa minggu yang lalu. Badannya kini sering sakit semua. Terus wajahnya yang dulu penuh senyum kini nampak terlihat lesu dan capek. Semangatnya yang selalu bangun subuh untuk memasak masakan untuk warung kini mulai berkurang. Dia malah menyuruh Asi dan Udin untuk membantunya menyiapkan bahan makanan karena dia seperti tidak kuat untuk memasak masakan itu sendirian. Semakin banyak kejadian aneh yang menimpa warung, wajah ibu semakin pucat. Beberapa kali aku dan Udin memastikan bahwa makanan itu segar ketika disimpan di etalase di pagi hari. Namun ketika tepat jam 12 siang, beberapa makanan itu mendadak basi. Bahkan bau amis dan bau busuk mulai tercium dari beberapa makanan itu. Aku mulai berpikir mungkin ada hubungannya dengan bayangan hitam yang aku lihat pada malam itu. Karena bau busuk yang muncul ketika aku sedang mengambil jaket terasa sama dengan bau makanan yang ada di etalase. Semakin lama masalah di warung pun semakin menjadi-jadi. Rumor tentang pelanggan yang sakit perut dan makanan yang basi rupanya sudah menyebar dari mulut ke mulut. Warung nasi Teh Lilis yang dulu selalu riuh dengan suara sendok yang beradu dengan piring kini lebih sunyi. Meja-meja panjang yang dulu jadi rebutan kini banyak yang kosong melompong. Ketika jam makan siang tiba, aku, ibu dan Udin yang biasanya sibuk untuk melayani pembeli, kini kami sering duduk termenung di belakang etalase. Parkiran nampak kosong sekarang. Dan kami hanya berharap ada 1 atau 2 kendaraan yang menepi ke warung kami untuk membeli makanan yang sudah kami persiapkan dari pagi. Kondisi warung yang mulai merugi kini diperparah ketika kondisi ibu yang semakin aneh. Kali ini ibu merasakan sesuatu yang lebih parah dari sekedar badan yang pegel atau pusing biasa. Semuanya dimulai ketika aku terbangun karena suara gaduh di kamar ibu. Dinding rumah yang tipis membuatku bisa mendengar bahwa ibu sedang melakukan sesuatu di dalam kamarnya. Seketika aku langsung berdiri dan langsung menghampiri ibu. Di sana aku melihat ibu menggaruk-garuk tangannya, lalu pada saat yang bersamaan dia menggaruk punggungnya. Tidak lama kemudian terus ke arah kakinya. Awalnya, tubuh ibu digigit oleh nyamuk sehingga dia gatal seperti itu. Tapi lama-kelamaan garukannya semakin lama semakin kencang, bahkan kulitnya memerah dan beberapa bagian berdarah. "Ibu kenapa?" tanyaku dengan pelan. "Kirana, tolong bawain bedak di kamarmu, gatel banget ini," jawab ibu sambil menggaruk-garuk punggungnya. Aku mengangguk pelan lalu sambil berlari aku langsung mengambil bedak dan menaburkannya ke seluruh bagian yang gatal.
Ibu agak mendingan ketika dia dibaluri bedak olehku. Namun ketika ibu mulai terlelap tidur, beberapa jam kemudian hal itu terjadi kembali. Hingga aku melakukan berbagai cara, dari mulai membasahi baju ibu dengan air hangat dan mengusapnya, hingga membiarkan mengoleskan obat anti nyamuk di seluruh tubuhnya. Ibu baru bisa tidur ketika subuh, tepatnya jam 5 pagi. Hal itu tentu saja membuat ibu tidak bisa masak untuk warung di hari itu. Sehingga sebelum ibu terlelap tidur, dia berkata bahwa aku harus memberitahu Udin bahwa warung hari ini tutup terlebih dahulu. Iya bu, nanti aku bilangin sekalian beli salep dari apotek ya. Rupanya salep yang aku bawa dari apotek tidak berpengaruh banyak. Ibu masih terlihat gatal-gatal, bahkan hingga ke seluruh badan. Di beberapa pergelangan kaki dan tangannya terlihat benjolan kecil yang terasa sangat gatal. Dan ketika ibu menggaruknya, keluar nanah yang bercampur darah sehingga tubuh seperti terkena cacar. Ibu akhirnya dibawa ke dokter kulit yang letaknya sedikit agak jauh dari rumah. Udin juga ikut membantu dan menunggu di parkiran sambil berharap kondisi ibu bisa membaik. Beberapa obat dan salep racikan khusus dari dokter sudah ibu bawa dari rumah. Dia rutin meminumnya dan secara perlahan tubuhnya mulai membaik. Ibu sudah bisa kembali beraktivitas, bahkan warung yang sudah beberapa hari tutup kini kembali buka. Meskipun semakin tidak ada pembeli yang mampir ke warungnya pada saat itu. Tapi itu tidak berlangsung lama. Seminggu kemudian, tepatnya ketika obat itu habis, tubuhnya kembali gatal. Namun kali ini ibu merasakan gatal-gatal itu tepat ketika dia ingin memasak makanan yang akan disimpan di etalase warung di pagi hari. Tapi kalau dia memutuskan untuk terus beristirahat dan menutup warungnya, gatal-gatal itu mendadak hilang. Dan ibu tidak merasakan apa-apa. Bahkan dia seperti bugar, seperti tidak terjadi apa-apa. Aku terus berpikir tentang apa yang terjadi kepada ibu, mencoba menghubungkan semua kejadian aneh yang terjadi di warung. Lalu aku mencoba mengingat tentang bayangan hitam itu, dan entah mengapa aku seperti menuduh seseorang atas apa yang terjadi tentang warungku ini. Memang ini adalah tuduhan yang tidak mendasar, tidak ada bukti yang kuat bahwa dia adalah pelakunya. Namun aku hanya bisa berharap bahwa kondisi ibu semakin membaik, dan warung bisa kembali ramai seperti sedia kala. Sudah hampir seminggu warung ibu tutup, aku yang datang ke warung untuk mengambil sesuatu, tiba-tiba bertemu dengan Udin yang duduk termenung di parkiran sambil memandang warung Pak Dirman yang ada di seberang. Udin, kenapa di sini? Tanyaku ketika aku sampai di parkiran dan memarkir motorku. Udin hanya terdiam dan melirik sebentar, lalu tidak lama dia berkata, kenapa warung si ibu jadi kayak gini ya? Apakah ini gara-gara si Pak Dirman yang buka warung di seberang sana? Aku yang baru saja turun dari motor seketika langsung melirik ke arah warung Pak Dirman. Ternyata bukan aku saja yang berpikiran sama, ternyata Udin juga sama sepertiku. Warung Pak Dirman yang ada di seberang sana memang tidak pernah seramai warung kami di masa jayanya. Tapi secara perlahan para pembeli yang awalnya ke warung ini mulai menjadi pelanggan tetap di sana. Apalagi sudah beberapa hari warung ini tutup karena ibu sakit, sehingga wajar saja jika mereka mencari tempat yang baru untuk makan siang mereka. Selama aku di sana, aku jarang melihat Pak Dirman menatap warung kami seperti dulu. Dia hanya datang dari mobilnya dan langsung masuk ke dalam warung. Mungkin karena sudah banyak pembeli, sehingga dia langsung membantu para pegawai di dalam. Setelah 1 jam di warung dan mengobrol dengan Udin, aku akhirnya pulang. Dan Udin nampaknya masih ingin duduk diam di depan warung sambil melamun atas masalah yang sedang kami hadapi. Ketika sampai rumah, ibu yang duduk di ruang tengah seketika mengajakku untuk mendekat kepadanya. Dia mengeluarkan dompetnya yang kini menipis. Dia berkata dengan nada yang sedih pada saat itu, gimana ini ya? Duit bayar Udin di bulan ini rasanya berat kalau kondisi warung kayak begini, kata ibu sambil duduk termenung. Aku menjawab pertanyaan ibu dengan pelan. Tapi bu, tadi Udin berkata bahwa bulan ini dia tidak perlu dibayar, soalnya kan warung jarang buka. Dia merasa nggak enak kalau dibayar. Tapi ibu seketika terdiam. Lalu tidak lama dia menggelengkan kepala sambil berkata, nggak boleh gitu. Udin itu sudah membantu ibu semenjak bapak ketika masih ada. Jadi ibu merasa tidak enak kalau tidak bisa bayar dia. Apalagi Udin selalu membantu ibu ketika ke dokter dan butuh pertolongan. Aku hanya bisa memegang pundaknya, mencoba untuk memberi kekuatan kepada ibu, meskipun hatiku sendiri seperti hancur dengan keadaan yang sekarang.
Beberapa hari setelah kejadian itu, aku dan Udin memutuskan untuk membuka warung tanpa ibu. Aku berkata bahwa aku bisa menggantikan posisi ibu dan mulai membuka warung itu kembali. Dengan semangat yang aku kumpulkan, aku mulai bangun jam 2 subuh untuk mulai memasak masakan yang sering ibu masak. Aku tidak yakin masakanku tidak seenak masakan ibu. Tapi rasanya aku bisa belajar lebih sering berjalannya waktu ketika aku sudah mengambil alih warung itu sekarang. Aku juga mulai menyiapkan promo-promo agar para pembeli itu datang kembali. Bahkan aku mendatangi beberapa tempat yang merupakan tempat bekerja para pelanggan ibu. Di sana aku meminta nomor kontak mereka dan aku berkata bahwa mereka tidak perlu datang ke warung karena nanti Udin akan mengantarkannya ke tempat kerja mereka. Aku juga sempat meminta maaf atas apa yang terjadi selama ini. Aku berkata bahwa ibu sakit sehingga mungkin beberapa hari warung nampak tutup dan masakan ibu berubah. Tapi aku juga memastikan bahwa masakan di warung ini akan kembali enak seperti biasa. Dan resep nasi dengan daun pisang akan menjadi primadona kembali ketika warung itu kembali buka. Rupanya usahaku tidak sia-sia. Mereka mulai memesan pesanan yang aku sebarkan di grup WA yang aku buat. Aku memfoto etalase warung dan menyiapkan pesanan yang mereka pesan. Warung memang masih terasa sepi, namun kali ini Udin nampak sibuk keluar masuk untuk mengantarkan makanan yang mereka pesan. Aku lega bahwa warung kini kembali secara perlahan. Para pelanggan tetap mulai kembali memesan makanan di warung meskipun tidak langsung datang ke warung. Tapi itu tidak bertahan lama. Apa yang terjadi kepada ibu secara mendadak terjadi kepada aku. Aku mengalami kejadian yang sama persis dengan apa yang ibu alami. Aku terbangun di tengah malam sambil berteriak. Aku bermimpi buruk. Ada banyak kalajengking, ular besar dan beberapa serangga yang datang dan menutup tubuhku secara perlahan. Mimpi-mimpi itu membuatku terganggu dan ketika aku terbangun aku merasakan rasa gatal yang luar biasa di sekujur tubuhku. Mungkin inilah yang ibu rasakan pada saat itu. Aku benar-benar tidak nyaman. Tubuhku terasa perih dan gatal, bahkan ada beberapa bagian yang terasa panas ketika aku sentuh. Aku hanya bisa menahan diri agar aku tidak berteriak terlalu keras sehingga membuat ibu terbangun. Aku langsung ke kamar mandi, mengguyur tubuhku dengan air hangat agar tubuhku terasa baikan. Namun anehnya ketika air itu terasa ke area yang gatal, membuatku terasa perih dan aku sampai menangis di dalam kamar agar menahan rasa perih itu selama beberapa menit. Di sana aku tidak bisa tidur. Apa yang aku pikirkan tentang seseorang yang membuat warung ini agar tutup kini mulai terpikirkan olehku kembali. Dia seperti tidak ingin warung ibu bangkit, sehingga kini aku yang jadi targetnya. Aku tidak bisa tertidur lelap hingga pagi menjelang, sama seperti ibu. Dan tepat jam 8 pagi Udin datang ke rumah dan bertanya kenapa aku tidak membuka warung pada saat itu. Aku menceritakan semuanya. Aku juga merasakan gatal-gatal seperti yang ibu alami. Bahkan aku memperlihatkan bekas-bekas garukan di sekujur lengan dan kaki pada saat itu. Udin terdiam menatapku, lalu dia kemudian menatap ibu yang duduk di sampingku dengan tatapan yang serius. Setelah hampir semenit dia menatap kami berdua. Secara tiba-tiba dia berkata, "Sepertinya benar, ini ulah Pak Dirman," katanya dengan nada yang serius. Ibu yang mendengar perkataan Udin seperti itu langsung menepis perkataan Udin. "Udin, jangan seperti itu. Masa ini dihubung-hubungkan dengan Pak Dirman?" kata ibu dengan nada yang sedikit marah. Aku melirik ke arah ibu lalu tidak lama aku mulai berkata, "Aku juga merasa bahwa ini ada hubungannya dengan Pak Dirman, Bu. Meskipun ini hanya tuduhan tidak berdasar, tapi bisa saja itu terjadi kan?" Ibu sempat terdiam, dia tidak ingin menuduh seseorang tanpa ada bukti yang kuat. Tapi Udin yang melihat aku dan ibu terdiam, seketika langsung berkata kembali, "Gini saja, Bu. Aku kenal dengan seseorang yang sering menangani hal-hal ini di kampung. Paling nanti kirana aku bawa ke kampung halamanku untuk kenal dengan orang tersebut. Biar nanti beliau yang memberitahu apakah benar itu perbuatan Pak Dirman atau bukan." Ibu terdiam sebentar, wajahnya penuh dengan keraguan pada saat itu. "Emang orang itu bisa dipercaya? Kalau misalkan Pak Dirman dituduh, tapi dia tidak melakukannya, dia bisa menuntut kita?" tanya ibu. Aku melirik ke arah ibu, aku tahu ibu tidak pernah sekalipun menuduh orang lain atas apa yang dia alami. Tapi aku seketika berkata kepadanya, "Kalau misalkan kita tidak mau menuduh siapapun,
Minimal apa yang terjadi kepada kita berdua bisa cepat menghilang, Bu, agar Ibu bisa buka warung lagi dengan aman. Semoga beliau bisa menyembuhkan kita tanpa harus menuduh orang lain sebagai pelakunya." Ibu masih terdiam. Wajahnya nampak masih ragu atas ucapanku. Namun setelah beberapa menit dia berpikir. Akhirnya dia mengangguk setuju atas apa yang aku katakan. "Semoga apa yang akan kalian lakukan bisa membuat kondisi kita kembali seperti dulu ya Kirana. Ibu hanya berharap bahwa ini adalah jalan yang bisa membuat kita keluar dari situasi ini," jawab ibu sambil sedikit tersenyum. Singkat cerita, aku akhirnya berangkat bersama Udin ke kampung halamannya. Kampungnya memang sedikit agak jauh. Butuh waktu 2 jam perjalanan untuk sampai di rumahnya. Aku disambut oleh keluarganya dan ternyata keluarganya tahu tentangku. Karena selama dia merantau dan bekerja di warung ibu, Udin selalu menceritakan tentang keluargaku yang baik kepadanya. Setelah beristirahat, akhirnya aku diajak untuk bertemu dengan Basura di rumahnya yang berada di ujung kampung. Rumahnya nampak sederhana, penampilannya seperti kakek tua berambut putih dengan kata-katanya yang bijak. Dia menyambut kami berdua ketika datang dan dia langsung menatapku seperti melihat sesuatu yang aneh dari tubuhku pada saat itu. Basura seperti tahu maksud kedatangan kami. Tanpa panjang lebar dia langsung meminta nama ibuku dan alamat warung yang kini tutup. Setelah itu dia hanya memejamkan matanya sambil memegang segelas air putih di depannya dengan mulutnya seperti membacakan sebuah doa. Gumamnya setelah beberapa saat. "Pantas saja ada yang gak senang dengan kesuksesan warungmu sehingga dia melakukan sesuatu agar rezekinya seret dan badanmu sakit-sakitan." Jantungku seketika berdebar kencang. Maksudnya, Bah? "Iya, secara umumnya kamu dan ibumu terkena santet. Sebuah santet yang sering disebut dengan santet Kalajaya. Jadi santet ini bekerja secara perlahan, menggerogoti secara perlahan tempat usahamu, lalu kesehatanmu, hingga keinginan pengirim santet itu terkabul. Ini sebenarnya santet yang tidak membuatmu benar-benar tersiksa seperti yang lain yang bisa menghilangkan nyawa. Namun ketika santet itu menarik rezeki dengan gangguan yang tidak nyaman di dalam tubuhmu, itu membuatmu tidak nyaman sehingga kamu merasa tersiksa secara perlahan." Udin yang mendengarkan penjelasan Basura seketika menatapku secara perlahan. Wajahnya nampak marah karena selama ini apa yang dia pikirkan ternyata benar. Dengan emosi yang dia tahan, dia hanya berkata, "Kalau boleh tahu siapa pelakunya, Bah? Apakah itu Pak Dirman?" Tanyanya dengan nada yang sedikit tenang. Basura hanya terdiam. Dia seperti bingung dengan pertanyaan Udin. "Sebenarnya aku tidak mau menyebutkan hal ini karena itu bisa berimbas dengan keutuhan keluargamu." "Maksudnya, Bah?" "Gini saja, aku bisa menyembuhkan mereka berdua. Akan aku siapkan sebuah air doa yang bisa menyembuhkan mereka. Tapi kalau kamu ingin tahu siapa pelakunya, kamu bisa tanya kepada istrimu sendiri." Sepulang dari rumah Basura, Udin terlihat sangat murung. Dia tidak banyak bicara hingga akhirnya dia sampai ke dalam kontrakannya yang ada di dekat warung. "Kamu harus ikut denganku terlebih dahulu ya," katanya dengan nada yang serius. Udin seketika langsung membuka pintu kontrakannya dan di sana Asi nampak kaget melihat kedatangan suaminya bersama denganku dengan wajah yang tegang. "Gimana Kang hasilnya?" tanya Asi yang nampak kebingungan. Udin tidak menjawab. Dia langsung duduk di tikar dan menatap istrinya dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku melihatnya sebagai tatapan penuh kekecewaan dan amarah yang tidak tertahankan. "Asi, Akang mau tanya dengan jujur sama kamu dan jawab dengan benar," kata Udin dengan suara yang berat. "Kamu pernah melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan Pak Dirman di warung Bu Lilis?" Asi langsung terdiam. Dia menatap suaminya yang kini serius. Dia juga menatapku yang diam dan hanya bisa menatap ekspresinya yang kaget atas pertanyaan itu. "Kalau dari Pak Dirman enggak, Kang. Aku malah nggak ngerti apa yang Akang katakan." "Jangan bohong." Brak. Udin langsung memukul dinding kontrakan dan hal itu membuatku kaget. Sehingga aku mundur sedikit dari dekatnya. "Aku itu sudah lama kerja bersama Bu Lilis. Bahkan semenjak Akang keluar dari kampung dan merantau ke sini, dia yang ngajak Akang bekerja. Bahkan hal itu jauh lebih lama sebelum menikah sama kamu. Sekarang jawab jujur, apa yang diperintahkan Pak Dirman sehingga warung seperti ini?"
Aku tahu ini perbuatannya, namun aku perlu bukti agar aku bisa mengajarnya. Udin nampak marah. Dia menatap Asih dengan tatapan yang tajam. Tidak lama kemudian Asih menjawab dengan sedikit air mata pada saat itu. Sebenarnya bukan Pak Dirman yang nyuruh, tapi istrinya. Ketika aku menjadi buruh cuci di sana, dia menyuruh menaburkan sesuatu di depan warung. Aku nggak tahu itu apa. Cuma karena aku dibayar banyak pada saat itu, aku mau karena aku dibayar besar untuk melakukan hal itu. Udin semakin marah mendengar hal itu. Dia mengangkat tangannya lalu dia seperti ingin menampar Asih dengan amarahnya yang tidak terbendung. Aku langsung menahan Udin. Aku berkata bahwa sekarang kita tidak perlu menyalahkan seseorang yang tidak tahu apa-apa. Di sana Udin hanya bisa menahan amarahnya kembali. Dia terduduk lemas seolah-olah tenaganya hilang. Semua amarahnya berubah menjadi sebuah air mata yang menetes di depan mata istrinya. Asih, kamu tahu nggak kondisi warung sekarang seperti apa? Aku sudah bekerja lama di tempat itu. Keluarga Bu Lili sudah seperti keluargaku sendiri. Meskipun gajiku seadanya, mereka nggak pernah telat bayar bahkan dengan kondisi warung yang seperti ini. Mereka juga selalu memberi makan kita, sehingga gaji yang kudapatkan utuh. Tapi kamu secara tidak sadar menghancurkan hal itu atas suruhan mereka. Apa yang terjadi pada malam itu berakhir tentang tangisan dan penyesalan Asih. Dia meminta maaf kepadaku sambil menangis. Bahkan Udin beberapa kali meminta maaf karena dia merasa bersalah. Aku sendiri hanya bisa mematung dan mencerna kenyataan pahit atas semua ini. Setelah itu aku pulang dengan hati yang tidak karuan. Entah apa yang harus aku bilang ke ibu, tapi di sepanjang jalan aku sepertinya tidak akan memberitahu tentang hal ini terlebih dahulu. Aku lebih memilih memberikan air yang sudah diberikan doa itu kepada ibu, dan ketika diminum seperti ada sesuatu yang terjadi. Ibu mendadak mules. Bahkan dia beberapa kali ke kamar mandi untuk buang air besar dan muntah. Namun setelah itu wajah ibu seperti cerah, bahkan dia seperti tidur nyenyak hingga pagi menjelang. Begitu pula denganku, perutku mendadak diaduk-aduk. Aku merasa mual dan muntah beberapa kali. Sebenarnya tidak ada yang keluar dari muntahan itu, tapi setelah ini tubuhku terasa ringan. Seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuhku. Rupanya tepat ketika Asih memberitahukan semuanya, Udin mengajak istrinya untuk kembali ke Basura. Entah apa yang dibicarakan dengannya, namun ketika pagi tiba dan aku yang ingin membereskan warung yang telah lama tutup, tiba-tiba Udin datang bersama Asih yang seperti kurang tidur. Dia menitipkan Asih di depan warung dan tidak lama kemudian dia menyeberang jalan hingga berhenti tepat di depan warung Pak Dirman. Tanpa rasa takut, dia berteriak memanggil Pak Dirman yang ada di dalam sana. Pak Dirman yang ada di dalam langsung keluar dengan wajah yang panik. "Apa-apaan kamu?" katanya dengan sedikit emosi. Dengan tatapan yang dingin dia kemudian berkata, "Aku hanya ingin berkata bahwa apa yang kamu lakukan sudah aku kembalikan. Dan apabila kamu marah atas apa yang aku lakukan, aku hanya berkata bahwa aku hanya mengakhiri apa yang Bapak mulai." Udin langsung memalingkan wajahnya dan berjalan perlahan ke arah warung. Aku hanya bisa menatapnya secara perlahan sambil melihat wajahnya yang penuh amarah. Sebelum Udin menyeberang jalan, dia kembali berkata, "Semoga Bapak dan Ibu bisa tidur nyenyak pada malam ini." Wajah Pak Dirman dan istrinya langsung pucat. Mereka saling pandang satu sama lain dengan wajahnya yang ketakutan. Mereka sepertinya tahu bahwa rahasianya baru saja terbongkar oleh Udin di depan umum. Dan benar saja, karma seolah-olah bekerja dengan cepat. Beberapa minggu setelah kejadian itu kami mendengar kabar bahwa warungnya yang awalnya ramai kini menjadi sepi kembali. Bahkan kali ini lebih sepi dari sebelumnya, sehingga akhirnya warung itu tutup total. Di saat warung kami mulai kembali dari awal, setelah semuanya sudah kembali seperti semula. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.